berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Shalom, God Lover yang beroleh kasih karunia Allah, senang berjumpa kembali dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi lesu, berbeban berat. Jangan menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Puji Tuhan atas janji Tuhan yang begitu indah, undangan Tuhan yang begitu luar biasa sebagai kasih karunia bagi hidup kita semua. Oleh sebab itu mari kita hampiri Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa. Kami adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diberkati. Saat ini kami menghampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus. Kami membawa hidup kami, hal-hal yang membuat kami letih lesu, membawa semua beban berat kami. Kami sangat percaya bahwa Engkau tempat bersandar yang tidak pernah tergoyahkan. Kami sepenuhnya mohon belas kasihan-Mu, mohon kasih karunia-Mu untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Di dalam Engkau kami percaya kami akan kuat, kami akan sanggup melewati semua masalah dengan baik, bahkan akhirnya kami akan berkemenangan karena kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, dalam hidup ini dalam banyak hal ya, topik tentang kesuksesan dan kegagalan itu menjadi topik yang sering dibicarakan oleh banyak orang, terutama tentang sukses. Orang senang sekali bicara tentang rahasia sukses, tip untuk menjadi sukses, bagaimana menjalani hidup supaya mencapai kesuksesan, itu banyak dibicarakan orang. Tetapi kalau bicara kegagalan, hanya sedikit orang yang mau membicarakannya. Padahal dalam realita kehidupan kita sebagai manusia, kegagalan juga bagian dari proses. Oleh sebab itu, belajar untuk memahami kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup kita atau melalui kisah-kisah kegagalan yang dialami oleh banyak orang akan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Saat ini kita akan sharing tentang firman Tuhan, bagaimana kegagalan bisa dialami oleh umat Tuhan dan bagaimana Tuhan ingin mereka memperbaiki itu dengan cara yang benar. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 7 ayat 1-26. Di situ kita bisa melihat bagaimana kegagalan umat Israel dalam menduduki kota yang bernama Ai itu ternyata bukan karena kesalahan orang lain, bukan karena kondisinya yang terlalu berat, tetapi kesalahan yang ada dalam diri mereka sendiri. Dari kisah ini kita akan bisa mengerti bahwa kegagalan itu ternyata bisa dimulai dari diri sendiri. Sementara banyak orang ketika gagal lebih banyak mencari siapa yang salah, bagaimana situasi yang sedang terjadi, mencari hal-hal yang membuat dia merasa nyaman. Kegagalan ini saya sebagai korban, kegagalan ini gara-gara orang lain. Tetapi firman Tuhan hari ini akan menolong kita untuk menyadari bahwa ternyata faktor diri kita sendiri itu menjadi faktor yang penting mengapa dalam perjalanan hidup kita sering mengalami kegagalan. Kita baca dulu ayat yang pertama dan 11. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Itu juga yang
Kemudian kita bisa lihat ayat yang 11, ya. Orang Israel telah berbuat dosa karena melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu yang dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Kesalahan pertama yang membuat orang Israel akhirnya kalah dalam peperangan, ingin menaklukkan kota Ai adalah karena mereka menyimpan dosa. Mereka berbuat dosa dan kemudian menyembunyikan dosa itu seolah-olah tidak ada dosa yang mereka lakukan. Seolah-olah semuanya berjalan dengan baik dan mereka lakukan apa yang Tuhan minta. Problem banyak orang mengapa alami kegagalan karena tidak berani menyelesaikan kesalahan-kesalahannya. Tidak berani mengakui kesalahannya, tidak berani membuka aibnya dan coba menyelesaikannya, tidak berani untuk mengaku bahwa dia orang yang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Ada begitu banyak orang sebenarnya punya potensi yang besar dan Tuhan memberi dia kesempatan besar untuk berhasil, untuk bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Tetapi dia alami kegagalan, dia alami situasi yang tidak menguntungkan, yang membuat mereka justru alami penderitaan yang berkepanjangan. Bukan karena Tuhan tidak memberi kasih karunia, bukan karena Tuhan tidak memberi kesempatan, bukan karena Tuhan tidak menginginkan dia berhasil, tetapi karena dia tidak mau terbuka mengakui dosa-dosa yang dia buat. Dia justru menyembunyikan dosa-dosanya itu dan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang Israel sudah diperintahkan jangan ambil barang yang dikhususkan, itu harus dibinasakan. Tetapi mereka ternyata ketika melihat benda-benda yang menarik hati itu, mereka mencurinya dan menyembunyikan. Seolah-olah mereka tidak lakukan dosa apapun. Jadi saudara-saudara, kalau saat ini kita sedang mengalami kegagalan, padahal secara hitung-hitungan, saudara orang yang berpengalaman, secara pengetahuan saudara sangat memahami hal itu. Secara teori harusnya saudara bisa atasi masalah-masalah yang ada, usaha saudara, pekerjaan saudara mestinya bisa sukses. Tetapi kenapa kok alami kegagalan? Kita perlu periksa diri kita. Adakah kesalahan-kesalahan yang kita buat? Adakah dosa yang kita lakukan yang belum kita bereskan sepenuhnya? Adakah sesuatu yang kita sembunyikan dari hadapan Tuhan? Dan itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, merusak kepercayaan Tuhan terhadap kita. Apalagi kalau itu juga mengganggu hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sukses selalu terkait dengan relasi yang baik. Dan Alkitab menegaskan kesuksesan itu sangat terkait dengan relasi kita dengan Tuhan yang utama. Dan relasi kita dengan orang sekitar kita itu juga kita jaga menjadi baik. Tidak ada lagi yang menghalangi berkat Tuhan mengalir karena kita membereskan setiap kerusakan hubungan yang kita miliki terlebih terhadap Tuhan. Karena kita berbuat dosa itu harus segera dibereskan. Saudara-saudara, yang kedua, kita lihat bagian yang kedua. Mereka tidak hanya berbuat dosa ini. Kalau kita baca ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit. Orang Israel setelah kemenangan yang dahsyat atas kota Yeriko, bagaimana mereka menaklukkan Yeriko itu sebuah kemenangan yang luar biasa spektakuler karena tembok-tembok yang tinggi, besar, kuat, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang mendiami kota Yeriko berhasil mereka taklukkan. Itu kemenangan yang luar biasa. Kemenangan itu membuat mereka menjadi sombong. Dari ayat 3 ini kita tahu bagaimana mereka percaya dirinya itu berlebihan. Mereka lupa bahwa kemenangan yang mereka
alami itu bukan karena mereka lebih hebat dari orang Yeriko. Itu bukan karena mereka lebih kuat dari orang Yeriko. Tetapi karena Tuhan yang jadi panglima perang mereka. Karena Tuhan yang menyatakan kuasanya yang dahsyat sehingga tembok Yeriko itu bisa roboh dan mereka bisa menguasai kota itu. Mengalahkan orang-orang yang di dalamnya yang begitu terlatih dalam peperangan. Mereka lupa bahwa kemenangan yang mereka capai menaklukkan Yeriko itu karena kasih karunia Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena Tuhan yang membela mereka. Kemenangan itu membuat mereka jadi percaya diri. Tetapi ini kepedean yang berlebihan. Nggak usah banyak-banyak. Ini kota Ai ini cuma sedikit. Jadi 2.000 atau 3.000 pasukan sudah kita bisa habisi mereka. Kepercayaan diri yang lahir dari kesombongan karena merasa dirinya hebat. Ini yang membuat mereka akhirnya mengalami yang namanya kegagalan. Mereka buat kesalahan, mereka buat keputusan-keputusan yang mengabaikan pentingnya kehadiran Tuhan, pentingnya kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Akibatnya mereka alami kegagalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kalau saudara diberi kecerdasan secara intelektual, punya pikiran yang tajam. Bersyukur kalau saudara diberkati dengan kesempatan mendapatkan pendidikan yang terbaik, pendidikan yang sangat bagus. Bersyukur kalau saudara diberi kesempatan untuk punya pengalaman-pengalaman sukses dalam hidup ini. Apa yang saudara lakukan berhasil, apa yang saudara kerjakan berhasil. Bersyukur kalau itu saudara alami, tetapi ingat, jangan pernah melupakan kasih karunia Allah yang menyebabkan semuanya itu bisa kita nikmati. Kasih karunia Allah menyediakan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kasih karunia Allah menyediakan kesempatan-kesempatan di luar kelayakan kita. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, kita sendiri nggak menyangka bahwa ada kesempatan besar bagi kita untuk menangani sebuah pekerjaan. Kok ada orang yang langsung ingat kita dan mempercayakan pekerjaan yang besar itu? Jawabannya, itu kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita bekerja seperti biasa, tetapi mendadak hasilnya kok begitu luar biasa. Jawabannya apa? Kasih karunia Tuhan ada dalam pekerjaan kita. Kadang-kadang kita sudah merasa pesimis, apakah bisnis ini bisa maju? Apakah pekerjaan yang saya lakukan bisa berkembang? Kita hanya bisa berserah saja kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang masih bisa kita lakukan. Yang penting bisa bertahan. Tapi ternyata tidak hanya bertahan. Semua apa yang kita kerjakan itu berjalan dengan baik. Bahkan hasilnya berlimpah-limpah. Jawabannya hanya satu. Itu karena kasih karunia Allah. Kalau kita menyadari bahwa itu semua adalah kasih karunia Allah, kita tidak ada alasan menjadi sombong. Kita percaya diri itu positif, tetapi percaya diri yang lahir dari kesombongan, yang meremehkan situasi dan masalah, berpikir bahwa semua prestasi, semua pencapaian, semua apa yang kita miliki selama ini, itu karena kehebatan kita sendiri, bukan karena kasih karunia Allah, akan melahirkan kepercayaan diri yang kebablasan, yang membuat kita menjadi sombong dan meremehkan masalah. Akibatnya kita bisa seperti orang Israel saat itu, alami kegagalan, justru kekalahan menghadapi pasukan yang lebih kecil, suku yang lebih kecil. Masalah yang kecil bisa menjatuhkan kita kalau kita membiarkan ada kesombongan ada di hati kita, ada dosa yang tidak kita bereskan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mencapai keberhasilan, kita ingin memperbaiki hidup kita yang berantakan saat ini, mari kita belajar dari pengalaman kesalahan dan kegagalan orang Israel di masa itu.
Kalau ada dosa yang masih kita sembunyikan, kita tidak berani mengakui dan minta ampun, memperbaiki kesalahan itu, ini saatnya kita datang kepada Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Kalau kita merasa sombong, kita merasa terlalu hebat, tapi faktanya kita ada masalah, saat ini kita tidak bisa selesaikan. Itu membuktikan bahwa kehebatan kita itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Belajar rendah hati, datang kepada Tuhan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami bisa belajar dari kebenaran firman-Mu saat ini. Kasih karunia Tuhan tersedia bagi kami menghadapi situasi apapun. Ampuni kalau kami seringkali menjadi sombong ketika kami menjadi berhasil. Kami menjadi sombong ketika kami berprestasi. Kami menjadi sombong ketika kami mencapai hal-hal yang luar biasa. Bapak ampuni kami lupa bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan ampuni kalau kami tidak menuntaskan dosa-dosa kami, bahkan menyembunyikannya dari Engkau, padahal Engkau menyediakan kasih karunia yang memberi pengampunan. Dosa menjadi akar yang membuat karakter kami rusak, membuat kami menjadi sombong dan melakukan kebohongan-kebohongan selama ini. Tuhan ampuni kami. Bapa menjamah setiap saudara-saudara yang saat ini sedang alami kegagalan dalam hidupnya. Biarlah Roh Kudus menolong mereka untuk bisa memeriksa hati mereka. Apakah ada sisi kesombongan yang tidak mereka sadari itu sebenarnya terselip di hati mereka? Apakah ada kesalahan-kesalahan yang mereka biarkan begitu saja, tidak ada keinginan, keberanian untuk memperbaikinya? Terlebih, apakah ada dosa yang disembunyikan, tidak diakui di hadapan-Mu, tidak minta belas kasihan pengampunan-Mu? Tuhan beri hati yang berani, tapi juga kerendahan hati kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpuruk, yang sedang alami kegagalan, yang sedang alami kejatuhan. Tuhan pulihkan mereka seiring pertobatan mereka, seiring kejujuran mereka tentang dosa dan kesombongannya. Roh Kudus bekerja memulihkan hidup mereka, memulihkan rumah tangga dan pekerjaan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV, saudara boleh menuliskan komentar saudara, tapi dengan kata-kata yang baik, jangan kasar, jangan yang bersifat sara atau hal-hal yang negatif yang lain. Baik saudara-saudara, mari kita ucapkan bersama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9, yakini ini yang akan kita alami dalam hidup ini. Malam hari ini kita bisa beristirahat dengan baik. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hatiku